sejahtera bagi kita semua. To empowerment and collaboration with Church Project, I would like semoga teman-teman semua tetap bisa. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak partner kita di acara kali ini, yaitu kepada event kampus, event Jakarta.com, UIN Community, Rumah Sarjana, Mading Event ID, Info Nasional, dan acara kampus. Juga aku International, Amnesty International, dan ASEC UIN Jakarta. Last but not least, terima kasih sebesar-besarnya kepada sponsor kita pada acara. Oke, gimana kabar ini teman-teman semua? Sehat-sehat aja ya. Kayaknya udah pada lupa deh. Yaudah dari ulang aja ya, aku kenalan Distira, dan kalian bisa panggil aku Nanda yang hari ini. Banyak teman-teman yang masih belum tahu apa sih itu American Corner, jadi aku mau ngasih. American Corner adalah kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta dengan universitas-universitas di Indonesia. UIN Jakarta juga rutin mengadakan seperti ini yang lagi kita lakuin, movie screening ataupun talk show dengan ramai diperbincangkan. Scholarship admission ke Amerika serta belajar bahasa Inggris bareng. Itu teman-teman semua jangan lupa follow _UINJKT. Kalau kemarin kita screening documentary dan readers group discussion, acara hari ini karena di hari ini kita punya agenda talk show. Speaker spesial kita yaitu Kak Maya dan Kak Arfiana. Kita juga bakal ditemani sama. Selain itu, di reward and recognition buat ngumumin siapa aja pemenang-pemenang. Ikutin acara ini sampai habis. Udah nggak sabar banget nih ya, pengen interaksi langsung. Mulai acaranya, langsung aja deh aku bacain rules yang harus. Yang pertama, pas teman stabil, biar nanti nggak ada hambatan selama acara ini berlangsung. Kembali saat sesi interaktif nanti berlangsung. Jangan lupa terus jangan lupa dipakai filter background-nya dan kita bisa saling lihat nih muka. Oke. Selanjutnya kita yang bakal memimpin acara di siang hari ini. Ila. Hey, halo Nakan dan juga membuka acara ini dengan sangat hangat dan ceria ya teman. Untuk kita semua, selamat siang dan selamat datang dalam rangkaian acara Empowerment 2021 hari webinar dengan tema Self-Empowering Each Other. Oke, bersama saya pada kesempatan kali ini. Alright, teman-teman, di sini pas yang 3 kata, mereka itu young,
Yap, siapa lagi kalau bukan Kak? Apa Kak Arfi bakal berbagi insight nih ke kita semua yang pastinya bakal bikin kita untuk terus dari diri kita. Who's excited, guys? Itu kembali aku ingatkan untuk teman-teman kameranya yuk. Nah, ayo aku tungguin nih untuk open. Ini kendala jaringan lagi. Kurang bagus gitu, mohon dimaklumkan ya. Langsung deh ya, izinkan aku bacain short bio. Oke, Arviana Maulina dan Kak Arfi juga merupakan founder First Environmental Education Course bagian dari Trust Project ID. Kak Arfi sudah mewakili Friends, Senior Membership Officer di Global United Nations Volunteer, dan juga Head of Marketing Advocate Network. Wow, national event seperti sekarang dan juga scholarship awardee. Ya teman-teman, ya langsung aja. Please welcome Kak Arfi, time is yours. Oke, memberikan opening yang luar biasa. Ya, oleh karena itu kita kenalan dulu. Halo teman-teman. Atau yang biasanya dibilang Gen Z, impact melalui dunia di karena sebagian besar masa akademisnya dilakukan secara daring. Oleh karena itu, memberikan self-love, semangat untuk diri kita sendiri biar nggak stres juga ya sama online, terpaksa menjauh dari jam mulai. Nah, sebelum kita lagi tentang value di dalam diri kita sendiri, di sini ada satu buku, Becoming Michelle Obama. Kenapa aku bawain buku inspirasi dari buku ini? Aku memang terinspirasi, tapi ini adalah recommended books, bukan seperti itu, bukan buku recommended. Ini tuh seperti terus jadi Michelle Obama untuk Times bestseller. Tapi kuncinya kamu untuk kenapa menjadi sebuah buku? Karena maksudnya adalah ini harus sebuah buku karena ada banyak banget kisah-kisah menarik. Misalnya di bab 1 adalah perjalanan kelahiran kita. Bagaimana kita di masa sekolah. Bab ketiga adalah pernikahan. Bab keempat, bagaimana kita. Dan bab atau memutuskan untuk mengubah jalan.
hidup ini seperti buku. Ada bab-bab, ada misalnya di dalam, dan di dalam sebuah buku ada nama. Buku apapun itu pasti ada, entah itu sumbernya, entah itu penulis. Tapi di sini aku mengajak kalian untuk membuat sebuah buku versi kamu. Buku ini adalah catatan bagaimana perjuangan yang bisa resume kalian, LinkedIn kalian, atau berbagai sosial media kalian. Jadi, mana sih mengetahui value yang akan sosial media, CV, resume, apa sih tiga kamu? Nah, oke, pertama, self-value is more behavior. Love dan self-value ini seperti baru kamu akan terlihat. Terus gimana? Mulai dengan hal-hal simple. Kayak bagaimana kita keep motivated, stay, terinspirasi dari atau mungkin bagaimana kita tidak itu self-love, self-worth, dan self-value. Setelah kita mencintai diri kita, pasti ada sebuah hal yang menonjol. Aku mencintai diriku, apapun itu. Aku sangat senang. Aku sangat membuat sebuah lukisan ini. Pelukis. Atau aku sangat senang. Ini membuat aku bahagia. Membuat aku. Itu berarti value musik. Oke, next. So, dulu waktu kita sekarang ketika di kuliah, kita seringkali dari contohnya bergabung ke berbagai banyak organisasi, tapi ujung-ujungnya responsibility. Responsibility-nya seperti apa? Mungkin di dalam organisasi itu kamu kuat atau tidak. Mungkin apakah di sebuah organisasi tersebut atau di sebuah aktivitas tersebut sesuai nggak sih sama passion kamu? Karena kalau nggak sesuai bakal nggak nyaman juga kan. Jadi sebenarnya masuk organisasi, masuk ke berbagai kegiatan itu juga cocok nih di bagian ini. Itu menjadi sebuah responsibility kamu untuk mengupgrade, untuk menjalani ketika kamu di organisasi tersebut atau di aktivitas kegiatan tersebut. Dan next adalah you have value. Value ini juga sangat erat terhadap branding. Dan ini ada beberapa poin gimana sih kamu bisa cari value kamu, bisa nentuin branding kamu itu apa. Pertama bisa the questions they ask. Mungkin ketika kamu di interview, interviewer HRD bakal nanya ke kamu, apa sih kelemahan dalam hidup kamu? Apa sih kelebihan dalam hidup kamu? Terus apa sih yang menggambarkan diri kamu dalam satu kata? Itu bisa membuat kamu berpikir berkali-kali. Karena kamu dadakan saat itu ya, dadakan tanpa persiapan mungkin. Tapi kalau kamu udah tahu sebelumnya, oh ini loh, aku ini orangnya kayak gini loh, aku tuh suka loh diginiin, aku nggak suka loh diginiin. Kamu harus identify itu. Caranya mungkin bisa ditulis, kamu ini nggak suka ngapain aja sih, kamu suka ngapain aja, kamu bisa ngapain aja. Yang kamu nggak suka, mungkin itu emang menjadi sesuatu yang nggak suka ini dalam artinya tuh kayak kamu bukan nggak berani ya, tapi emang nggak menguasai itu. Misalnya, kamu nggak suka itu.
Tapi kamu suka melukis, kamu tulis saja, aku suka melukis. Kamu bisa dan suka, itu bisa menjadi branding untuk kamu. Misalnya, Instagram, profil Facebook, kamu tulis saja kamu seorang pelukis, gitu. Lihat kamu itu seperti apa. Terus guru kamu atau siapa, coba tanya ke teman terdekat kamu. Contohnya, tanya ke kamu, kira-kira aku ini kayak gimana? Dan the way you identify yourself. Sama kayak tadi ya, kamu suka apa, nggak suka apa, bisanya apa aja. Dan the way you line, CV, kamu, branding kamu di sosial media, itu ada the way you show yourself. Ini yang disebut branding. Nggak segala sesuatu pencitraan, tapi the show that you are unique. Balik lagi, ini kamu harus nge-identify apa, nggak suka apa, bisanya apa. Kayak gitu. Dan next adalah identify yourself yang pertama. Saat ini. Habis itu kamu sama orang siapa aja, circle kamu siapa aja, yang kamu itu yang akan mempengaruhi di kehidupan kamu, dan itu siapa aja sih? Coba di-identify. Apakah influencer, apakah orang yang ambis banget di akademis, atau orang yang organisasi banget gitu. Itu yang akan mempengaruhi kamu dan membentuk kamu menjadi seseorang yang seperti apa. Dan what other factors contribute to your happiness? Faktor apa aja sih yang membuat kamu bahagia? Ya, yang kamu tuh suka banget melakukan hal itu. Dan next, identify value. Kamu ini bangga, apa sih prestasi yang kamu banggakan? Aku pernah dapetin ini di suatu interview, aku ditanyain, kamu ini bangga apa? Dan yang kedua adalah, ada nggak sih hal yang kamu sesali? Ini coba cari, dan kalau emang ada hal yang kamu sesali ketika kamu di interview, jangan bilang, aku menyesali melakukan hal ini, tapi aku menyesali melakukan hal ini, dan aku telah menemukan solusinya, sehingga kemungkinan besar ke depannya tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Jadi benar-benar dielaborasi. Dan did other people share your pride? Who? Gitu. Siapa? Misalnya teman kamu kah? Atau mungkin kenalan kamu di organisasi, atau sahabat kamu. What other factors contribute to your feelings? Jadi di harga diri kamu tuh kayak apa sih faktor-faktornya yang berkontribusi, atau atau lagi banyak, atau mungkin nilai akademis itu bisa. Statusku kayak kita background jadi pelukis kita, contohnya kita suka isu-isu kita menjadi aktivis, sesuatu karya, sesuatu masterpiece, biar kamu menyukai hal itu. And how, bagaimana, dan kenapa sih did the experience give your life, apa aja yang sebuah makna kamu. Misalnya aku menjadi relawan di suatu organisasi, belajarnya. Tapi contohnya ketika kamu menginterview seseorang, kamu melihat banyak sekali berbagai macam kayak berantakan. Atau mungkin bagaimana sih kita menjadi moderator yang baik, mengasah public speaking,
dari kedua belah pihak. Semuanya itu online, offline, yang namanya ikuti sebuah aktivitas untuk mencari pengalaman, pasti bakalan dapat makanya, minnya, sekecil apapun itu. And what contribute to your feelings of fulfillment? Apa sih yang itu merasa penuh? Kita emang harus bersyukur setiap hari, tapi kita pasti punya purpose, kita punya tujuan, kita punya mimpi. Ini yang aku lakukan. Ya, jadi faktor-faktor tersebut itu memenuhi kebutuhan, needs and wants. Cuman ekonomi aja di dalam produk, tapi ada mungkin boleh di screenshot, bikin satu-satu. Kalian ini skill. Jadi branding kamu dimanapun itu, bahkan kalau ditanyain. Next, identify the output. Outputnya mau kayak gimana nih pesan? Tapi output juga ada sesuatu yang dihasilkan. Value yang tadi kira-kira cocok nggak sih sama kamu? Kamu bagi value itu, dan value tersebut bisa bertanggungjawabkan. Ini aku dapat dari tools, aku cantumin sumber juga, siapa kalian mau baca dari situ. Dan do these values represent things you will support gitu. And even if your choice isn't popular and it puts a minority, misalnya apa? Misal kayak pekerjaan yang nggak apa sih, kadang sebelah mata lah saat ini. Kayak dulu pekerja digital marketing itu masih sedikit sekali. Tapi kan values, ada loyal, passion, honesty, sama diri sendiri juga harus. Contoh kayak suka, efisiensi sama kamu, optimis ke depannya mau kayak gimana, dan stay positif. Komitmen. Aku ngerasain banget kalau komitmen ini sangat penting. Mungkin kita lihat sekarang komitmen susah sekali, tapi adalah komitmen konsisten kita yang lakukan itu seperti to-do list. Saat ini yang mudah-mudah dulu, baru kamu lanjut ke sesuatu yang susah. Jadi itu seperti to-do list, nggak usah mikir komitmen 1 bulan menyelesaikan 1 bab, nggak harus kayak gitu. Coba dibikin to-do list atau mungkin mind mapping. Yourself, identify juga SWOT di produk, SWOT di hidup kita juga ada, kelebihan, kekurangan, peluang dan seperti misalnya kompor dan lain-lain. Dan ingat, kalau semua orang itu unik. Jadi, apapun itu, kamu pasti punya pandangan tersendiri. Karena setiap topik
tren itu pasti ada pro dan kontra kan. Dan di dalam pro sendiri atau di dalam kontra sendiri, kamu pasti ada pandangan yang berbeda. Di sini kamu menekankan pandangan itu. Kamu bisa melalui pandangan kamu sendiri. Oke, dan next adalah upgrade. Setelah kita identify yourself, kamu mulai dari networking, pilih pertemanan yang benar, yang sesuai dengan passion kamu, dengan apa yang kamu, karena itu akan membentuk diri kamu. Dan kompetisi, confidence, itu wajib banget untuk ikutin. Karena apa? Mau kamu introvert sekalipun, kamu nggak harus untuk jadi untuk mengikuti berbagai lomba apapun itu. Tapi satu, ambil networking, ambilnya, lihat bagaimana cara orang berpikir dan apakah itu bisa berpengaruh di hidupmu, pasti bisa. Mungkin tantangan dengan apa yang dipikirkan bisa jadi bahan konten dan lain-lain, dan be inspired. Dan selain itu, keep learning, terus belajar. Aku merasakan di dalam hidupku, kalau belajar itu sangat-sangat penting. Nggak cuma belajar formal, for soft skill waktu, komunikasi yang baik, itu juga harus kan diterapkan. Karena kita semua nggak aja, tapi kita juga harus soft skill. Sama. Dan next adalah let the fear up. Jadi kalau emang kamu masih iseng-iseng aja gitu, buat sertifikat aja tapi saranku jangan ya. Planningnya itu sedikit aja teman-teman, karena kita juga harus start doing. Kalau kamu bikin kehidupan kamu aja, planning boleh, banyakan planning, imajinasi, nanti kita evaluasi dan planning lagi ke depannya mau kayak gimana. Aku waktu itu mimpiku cuma aku pengen riset apa sih yang nggak ada di Indonesia dan ketemu Indonesia. Reach out ke US, Amerika, pusatnya, aku reach out, aku buka, dan aku evaluasi lagi. Baru aku ulang lagi, aku planning kesalahan aku apa aja, lalu aku doing lagi, evaluasi lagi, dah itu kayak siklus gitu. Siklus yang non-stop. Jadi di dalam to-do list, di dalam kehidupan kita, pakai goals kah, apakah itu apa tujuan di kalian ke depannya untuk penjang, kita boleh planning, doing yang paling utama. Nah, itu kan. Dan girls, ini udah jauh banget ya. Emang perempuan masih di bawah. Emang perempuan diakses pendidikan. Dulu laki-laki yang paling superior. Sekarang kita patriarki ada, tapi itu udah minim gitu. Sekarang kita semua bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama di negeri atau apapun itu. Itu contoh simpelnya aja. Dan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh perempuan. So girls, we can sekarang. Kalau emang kamu masih di organ, contohnya kayak aku dulu OSIS, ketua OSIS, tapi katanya karena aku cewek jadi nggak boleh, ya udah kamu keluar dari zona yang toksik seperti itu.
doing you gitu. Aku lantas dulu tes project Jakarta, aku nggak nyangka bakal jadi Indonesia, dan akhirnya aku bisa jadi tes project Indonesia itu yang udah ketemu dan itu oleh karena itu kita punya jalan masing-masing. Misalnya aku jadi pelukis, tapi aku mau jadi pelukis digital aja. Bisa sama-sama bisa sukses, tapi jalan aja yang oke. Ternyata cuma segitu ya presentasi aku. Mungkin boleh ke kantor lagi. Itu. Baik, terima kasih banyak nih kepada Ki atas pemaparan yang sangat dan super sekali. Ya, aku setuju banget sih sama Kak Arfi. Tadi bener. Yang pastinya nggak kalah menginspirasi juga nih teman-teman. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, aku bakal bacain dulu short bio dari speaker kedua kita. Nama lengkapnya Maya Musa Cornelia. Kak Maya ini merupakan aktivis hak anak dan perempuan. Kak Maya juga sempat menjadi atlet pada Forum Anak di Kabupaten Bogor sejak tahun 2013. Nah, telah melakukan berbagai banyak kampanye nih teman-teman Kak Maya, khususnya untuk hak dan kesehatan reproduksi seksual. Kak Maya juga pernah menjadi Youth Advisory Panel di Yayasan Plan Internasional Indonesia sejak 2017 sampai 2022. Kak Maya juga merupakan tim komunikasi di Youth Coalition for Girls Global yang influencer di Plan Internasional bersama 9 anak muda lainnya di seluruh dunia untuk mengkampanyekan Girls Get Equal. Wow, keren banget nggak sih teman-teman? So amaze me banget nih. Jadi Kak Maya sejak kecil tuh udah berani untuk speak up tentang gender equality dan juga hak anaknya. Nah, sebelum itu aku mau cek dulu nih. Halo Kak Maya, sudah bergabung kah? Halo, aku udah. Yay! Oke, alright. So, langsung aja nih teman-teman. Kita simak pemaparan dari Kak Maya. Kak Maya, time is yours. Makasih sebelumnya, Nur Fadila. Jadi, sebenarnya kita hari ini santai aja ya, karena aku juga pengennya santai aja. Dan aku mungkin akan share screen dulu. Oke, semoga di pemaparan kali ini teman-teman nggak ini ya, masih semangat ya. Karena aku pengennya sih sharing-sharing dan pengen dapat feedback juga dari teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau nanya langsung di chat box mungkin boleh. Sebenarnya hari ini kita bakal ngomongin soal women and social impact. Tapi sebelumnya mungkin aku mau kenalin dulu. Tadi sudah udah dikenalin sih sama Nur Fadila ya, tapi mungkin perkenalannya aku mau lebih dalam lagi nih. Jadi sekarang aku umurku 21 tahun. Aku mulai aktivisme dari 2013, mulai dari Forum Anak, terus sekarang aku fokusnya lagi ngebangun organisasiku yang bakalan jadi NGO di beberapa tahun ke depan. Kita fokusnya kesetaraan gender dan juga fokus lebih ke humanitarian gitu. Nah, aku juga sekarang lagi jadi Youth Advisory Panel atau Dewan Penasihat Muda di Yayasan Plan Internasional Indonesia sama di UN Women. Nah, aku pun sekarang masih kuliah, jadi aku ngelakuin ke aktivisme aku sebagai aktivis
tapi aku juga kuliah gitu. Dan kalau misalkan sebenarnya kita nanti bakalan bahas banyak hal, karena aku pengen banget sebenarnya kayak sharing juga ke teman-teman kalau misalkan kita tuh bisa banget jadi aktivis, kita bisa banget mulai semua aktivisme itu dari sedini mungkin kalau kalian mau, dan jangan pernah takut nggak bisa bagi waktu gitu. Karena aku pun sekarang bisa bagi waktu dan bisa ngelakuin banyak hal sampai akhirnya aku juga dapat banyak banget manfaat dari aktivisme maupun kampusku gitu. Nah, jadi nama aku Maya Cornelia Musa, teman-teman bisa panggil Maya aja. Nah, mungkin sekarang aku pengen langsung bahas ke bahannya ya gitu. Nah, tadi kan aku di awal udah dijelasin nih sama Nur Fadila kalau aku ini adalah aktivis yang fokusnya ke kesetaraan gender atau di isu perempuan. Ya kan? Banyak banget sih hal kalau misalkan ngomongin soal ketidaksetaraan. Apalagi kalau misalkan ngomongin permasalahan di masa-masa COVID ini ya. Kita kan kayak, kalian nyadar nggak sih semua kegiatan kita tuh udah mulai online, kita udah ngapa-ngapain online, sekolah online, semua serba online, PR dikumpulinnya online, udah nggak lagi deh, jarang banget yang namanya kita harus face to face sama orang gitu. Tapi dari sini gara-gara COVID dan kita jadi space-nya jadi limited, sebenarnya ngaruh nggak sih ke kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia maya, dunia aku dong, di dunia digital gitu. Nah, ini tuh berpengaruh banget kalau misalkan kalian bisa cek di kompas.com, itu terakhir mereka update data soal kekerasan berbasis gender online yang dihadapi perempuan itu meningkat 3 kali lipat selama masa pandemi. Nah, katanya tahun 2021 ini datanya menurun nih. Data ini menurun karena emang menurun kekerasannya atau makin sedikit orang yang melapor. Itu kan jadi tanda tanya juga ya. Jadi ini yang menurut aku jadi isu besar selama masa pandemi ini. Nah, hari ini kenapa aku bahas soal permasalahan dulu nih di awal, karena sebenarnya pengen sharing juga ke teman-teman kira-kira aware nggak sih tentang isu ini gitu. Dan kenapa sih isu ini bisa terjadi? Dan ini juga yang membuat aku ngebangun organisasiku yang sekarang namanya Be With You. Itu singkatan dari Beauty Within You. Nah, nanti aku bakal ngomongin lebih dalamnya di berikutnya. Oke, sebenarnya ini sangat menarik karena banyak banget orang-orang tuh yang kayak, apa sih kekerasan berbasis gender online tuh cuma di online doang lagi, ngapain sih, baper banget, atau enggak misalnya kayak ini tuh sering banget terjadi karena gampang banget gitu bikin fake account, gampang banget kita memalsukan data diri, dan makanya mesti hati-hati banget. Apalagi kalau misalkan perempuan ya, karena kita lebih rentan ketika kita menggunakan sosial media. Nah, gimana caranya supaya kita mengurangi atau meminimalisir gender-based violence online ini? Supaya kita tuh ngerasa aman gitu. Bayangin deh, keluar rumah ngerasa nggak aman, di catcallingin setiap hari. Gara-gara COVID kita di rumah aja juga tetap nggak aman, ternyata di digital, di media digital kita tetap ngalamin kekerasan. Kayak sedih banget gak sih? Kayak mau kemana-mana tuh susah banget gitu. Kenapa kita sebagai perempuan harus mengalami itu semua? Bukan berarti yang laki-laki nggak pernah ngalamin. Yang laki-laki juga ngalamin. Tapi mungkin nggak sebanyak perempuan. Hampir semua perempuan pasti pernah mengalami catcalling, ngalamin kekerasan berbasis gender di online gitu. Dan jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak banget. Mulai dari sexism, terus mulai dari misogynistic, itu banyak banget. Nanti aku bakalan kasih contohnya di slide berikutnya. Kalian tahu nggak iklan ini? Ini Fair and Lovely yang iklan Fair and Lovely yang dia bilang kalau misalkan dia nggak mau nikah dulu, maunya S2 dulu gitu. Terus dibandingin sama iklan yang ini, yang yakin bisa tahan godaan. Mungkin teman-teman bisa komen di kolom chat kalau kalian mau aja, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nyadar nggak sih bedanya apa gitu? Dan banyak banget kayak iklan ini nih. Iklan ini kan iklan parfum ya. Ini iklan parfum. Kok ini iklannya parfum cowok? Kok model iklannya cewek? Terus kenapa kata-katanya harus yakin bisa tahan godaan? Seolah-olah tuh kayak perempuan tuh objek seksual gitu. And ini tuh cuma salah satu contoh dari sekian banyak iklan yang seksis di sosial media yang akhirnya menormalisasikan kalau perempuan itu adalah objek. Yang akhirnya kayak wajar aja perempuan di catcallingin. Atau nggak misalkan, ya wajar aja perempuan kalau misalkan pakai baju kayak gini ya bikin cowok tuh kan bergejolak gitu, misalkan nafsunya kayak gitu. Dan ini yang bikin kita menormalisasikan budaya di mana memandang perempuan sebagai objek seksual. Nah, makanya peran media sosial itu penting banget.
itu juga yang mempengaruhi kekerasan berbasis gender online ini terjadi, bahkan di kehidupan nyata. Nah, kalau yang ini BTW ini ada logo channel yang mohon maaf ya, lupa dihapus. Ini apa namanya, iklan Fair and Lovely yang aku maunya S2 dulu biar setara dan segala macam. Nah, ini tuh baru-baru banget aja iklan tuh udah mulai banyak menunjukkan equality. Tahu nggak kenapa? Karena banyak tokoh perempuan di balik pembuatan iklan ini. Gitu. Iklan ini parfumnya cowok, kenapa nggak nunjukin cowok aja gitu, misalkan cowoknya keren, misalkan gara-gara pakai parfum itu cowoknya kenapa gitu, kayak makin keren atau makin ganteng gitu masih mending ya. Ini iklannya cewek gitu, apalagi pernah juga ada iklan soal dulu iklan teh, sekarang dulu iklan tehnya tuh jadi ibunya yang bikinin teh, bapaknya pulang kerja, terus ibunya bilang ini teh buat bapak, terus bapaknya yang kayak oh iya apa namanya ini jadi gara-gara minum teh buatan ibu jadi ngerasa lebih bugar lagi, lebih seneng lagi. Itu juga salah satu seksisme yang itu juga mempengaruhi oh iya wajar perempuan di dapur gitu. Ya emang laki-laki harus bekerja keras, harus kerja gitu. Itu juga banyak banget sebenarnya pengaruh sosial media yang harus diubah karena apa? Makanya kan kalau misalnya kalian nyadar tuh sekarang udah mulai banyak banget iklan-iklan yang mengedukasi, iklan-iklan yang menjunjung kesetaraan, yang mencoba untuk mengubah perspektif kita. Bahkan kita dari SD itu, wah ini tuh makanya kalau misalnya ngomongin ketidaksetaraan gender tuh complicated, karena dari SD aja kita selalu kayak bapak membaca koran, ibu memasak di dapur, bapak pulang bekerja, ibu masak lagi, kalau nggak masak nyuci, kalau nggak nyuci menggendong siapa gitu. Jadi itu juga yang bikin kita tuh kayak menormalisasikan budaya patriarki di Indonesia. Ya wajar perempuan ngerjain 3R sumur, dapur, kasur gitu. Kalau misalkan laki-laki yang ngerjain, it's something yang itu sesuatu yang wah banget gitu. Padahal sebenarnya itu adalah itu adalah skill dasar yang harus dipunyai semua orang gitu. Makanya penting banget buat kita untuk nyoba ngubah mindset sedikit demi sedikit, dari mulai misalkan kalau dari individual kita mulai posting hal yang gender netral gitu loh, yang nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan, jadi kayak kita netral aja. Makanya aku juga mulai mengurangi kayak cewek tuh baperan gitu. Aku selalu bilang, iya namanya juga manusia pasti punya perasaan. Jadi kayak mulai mengurangi kayak cewek tuh gini, cowok tuh gini, cowok tuh gitu. Karena itu juga mempengaruhi yang akhirnya ada gaps antara laki-laki dan perempuan, yang jadinya ada ketimpangan gender itu sendiri, yang akhirnya juga ngedukung di mana laki-laki harus agresif, perempuan harus pasif. Jadi banyak banget yang terjadi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Ini jadi masalah isu concern yang pertama banget yang menurut aku penting selama masa pandemi ini. Gitu. Nah, solusinya adalah ini. Representasi yang setara. Yang tadi aku bilang, kalau misalkan, makanya penting banget kan, iklan Fair and Lovely ini, kenapa bisa kayak gini? Itu karena ada banyak banget tokoh perempuan di balik ini. Gitu. Kalian nyadar nggak sih? Film Disney zaman dulu, itu kalau misalkan cerita selalu si perempuannya itu bisa kaya karena dia nikah sama raja misalkan, atau enggak si princess-nya itu selamat dari apa karena diselamatin si pangeran gitu kan. Kenapa enggak ya udah selamat aja gitu karena dia punya power gitu, kenapa enggak gitu? Itu juga mempengaruhi. Makanya penting banget untuk ada representasi setara di lingkungan kerja misalkan, harus ada suara perempuan. Terus di pemerintahan harus ada suara perempuan, di kepemimpinan juga harus ada perempuan yang memimpin. Kenapa? Supaya suaranya itu didengarkan, supaya kita bisa mendapatkan representasi yang inklusif atau dari semua golongan, mulai dari disabilitas, teman-teman perempuan, terus non-disabilitas, terus yang lain-lainnya pokoknya harus dilibatin. Nah, sekarang film Disney zaman sekarang, salah satunya Moana misalkan. Moana ya, dia kan bisa berdiri sendiri, dia independen, dia kuat, dia yakin dengan mimpinya gitu. Dan kalau tanpa kalian sadar, film-film Disney mengangkat cerita seorang perempuan yang dia independently dia selamat sendiri tanpa bantuan pangeran tuh biasanya banyak banget tokoh perempuan yang membuat film di balik itu. Gitu. Makanya penting banget juga kepemimpinan aku next nih ya. Makanya
salah. Makanya penting banget, makanya penting banget kalau kita itu harus juga memberikan kesempatan perempuan sebagai pemimpin. Nah, ini sebenarnya receh sih, karena banyak banget orang-orang tuh yang kayak, apa sih orang, udah ada kok, kita udah pernah punya presiden perempuan. Itu juga presidennya nggak terpilih dari suara ya, itu karena ada masalah yang akhirnya si ibunya harus naik ke atas gitu. Padahal penting banget juga, karena orang menganggap kalau pemimpin itu adalah gender role, harus laki-laki. Padahal perempuan juga harus gitu. Banyak banget pemimpin perempuan hebat, salah satunya Perdana Menterinya New Zealand. Aku lupa namanya, tapi dia tuh hebat banget karena dia bahkan waktu pas masa pandemi tuh dia bisa take over, dia bisa controlling, dia bisa melakukan banyak hal yang membuktikan kalau perempuan juga bisa menjadi pemimpin gitu. Nah, ini juga bisa jadi solusi dari semua permasalahan ketidaksetaraan. Kenapa? Karena kalau misalkan ada representasi perempuan di balik layar sebagai pemimpin, sebagai tokoh politik, sebagai apapun itu juga yang bisa mendorong dan membuktikan ke orang-orang kalau emang perempuan juga bisa. Tapi kesetaraan gender juga bukan berarti semua perempuan harus jadi pemimpin, semua perempuan harus misalkan buka bisnis gitu. Nah, kesetaraan gender ini sebenarnya yang banyak banget orang salah pahami adalah dikiranya nih yang feminis itu ngedukung semuanya tuh harus maju, harus ini segala macam, padahal kita tuh ngedukung yang namanya kebebasan. Dimana kalau misalkan dia perempuan memilih sebagai ibu rumah tangga ya nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti dia udah independently, dia udah mendapatkan kebebasan untuk memilih. Karena kebanyakan orang jadi ibu rumah tangga itu terpaksa karena keadaan dan didorong sama masyarakat gitu. Kalau nggak ngurusin anaknya, dibilangnya itu ya, apa sih ini kok dia nggak mau ngurusin anaknya, gimana sih ibu durhaka misalkan. Kalau suaminya ya wajar nggak ngurus anaknya, padahal itu adalah roles yang benar-benar harus dibagi rata antara suami dan istri. Itu salah satu contoh yang valid yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. And that's why solusinya adalah representasi yang setara. Dan ingat lagi sekali lagi ya, kalau misalkan ngomongin kesetaraan gender itu, bukan berarti semuanya tuh harus jadi pemimpin. No, tapi juga ngedorong yang namanya kebebasan memilih. Mau jadi ibu rumah tangga nggak apa-apa, mau masak aja nggak apa-apa. Yang penting memilih sendiri gitu. Jangan sampai kita nggak bisa memilih karena paksaan atau karena pilihan orang lain gitu. Nggak enak dong ya, jodoh aja dipilih, nggak enak sekolah aja dipilih gender, dan juga dapat edukasi yang maksimal gitu. Gimana dia bisa milih kalau dia nggak tahu kalau di luar sana ada pilihan? Itu juga jadi tanda tanya. Nah, mungkin sekarang aku sharing soal kenapa aku jadi aktivis. Sebenarnya ceritanya panjang, tapi mungkin aku akan sharing sedikit aja. Jadi aku bisa bilang dari keluarga yang low income gitu, menengah ke bawah lah ibaratnya. Itu yang bikin aku jadi kayak susah sekolah karena kayak aku hampir nggak lanjut sekolah karena nggak punya uang, terus juga pernah nggak makan berhari-hari karena nggak punya uang, pernah puasa karena nggak punya uang, dan lain segala macam. Itu jadi faktor utama perempuan nggak boleh itu, yang kayak aku jadi wondering kan, kayak ini sebenarnya kenapa kok perempuan nggak boleh ngelakuin hal yang dia mau gitu. Terus kenapa opsinya selalu menikah gitu, kenapa? Itu juga jadi tanda tanya, akhirnya bikin aku mau ngelakuin aktivisme sebagai feminis. Aku klaim diri aku feminis. Yang akhirnya aku jadi berani untuk ngelakuin banyak hal, berani untuk mengenal lewat edukasi, gitu, lewat sekolah. Makanya dulu aku banyak banget kayak buka kelas bahasa Inggris, buka kelas matematika, buka kelas yang bisa aku ajarin aja gitu ke mereka, supaya kita sama-sama dapat edukasi. Karena aku ngerasain ketika aku nggak dapat sesuatu yang namanya edukasi, itu bikin aku jadi kayak kopong gitu. Apa sih bahasanya, kayak hampa ya, kebiasaan kita mempengaruhi perilaku kita.
Makanya penting banget edukasi buat semua orang tanpa terkecuali. Dari aktivisme aku tahun 2013, mengalami banyak banget rintangan, ngalamin banyak banget hal yang bikin aku jadi lebih dewasa dibandingkan anak-anak seusia aku yang jadinya orang-orang jadi kayak kadang-kadang tuh kayak di slide berikutnya. Dan aktivisme aku sendiri sebenarnya banyak ya. Dari tahun 2013 aku di forum anak, mulai dari kecil-kecilan kayak ngelakuin gerakan grassroots bareng sama anak-anak jalanan, kita bikin program ke pemerintah. Kerjaanku tuh dulu waktu SMP SMA tuh ya itu kalau nggak bantu sama Pak Camat, bantu sama ngasih saran ke mereka kira-kira gimana caranya bikin daerah yang ramah untuk anak. Itu complicated banget dan itu juga yang bikin aku jadi kayak terus maju karena semakin aku sama teman-temanku maju, semakin orang dewasa tuh akhirnya mau ngedengerin gitu. Karena susah ya, anak kalau misalnya ada anak kecil sama orang dewasa yang ngomong pasti orang harus benar-benar kita lakuin bareng-bareng, harus benar-benar diomongin terus supaya orang-orang aware kalau misalkan budaya patriarki ini membawa banyak banget hal negatif gitu. Nah, berangkat dari alasan pribadi, akhirnya aku ngebuat Be With You. Jadi aku udah mulai aktivismeku dari 2013 dalam dirimu. Kita dari 2020, jadi baru banget. Itu setelah aku pulang dari Afrika. Jadi waktu itu aku terpilih gitu kan untuk perwakilan dari Global Influencer. Jadi aku terpilih dari dunia itu mereka milih 10 anak. Salah satunya aku, di Asia itu cuma ada 2, Indonesia sama Bangladesh. Terus dari 10 anak itu dipilih teman-temanku di sana juga ngalamin masalah yang sama. Akhirnya ini yang bikin aku cerita ke teman-temanku dan teman-temanku kayak mau ngebantu, akhirnya kita bikin Be With You. Nah, di BWT juga kita nerima banget kalau misalnya teman-teman ngalamin sesuatu kayak misalnya kekerasan, pelecehan, terus kalau mau curhat, kalian bisa banget DM kita. Nanti kita akan berusaha ada di 3 daerah, di Palu, Manado, dan juga di Bandung gitu. Nah, di BWT juga aku sebenarnya ngembangin banyak hal sih. Kita punya banyak banget program. Kalau misalnya kalian kepo, kalian bisa cek aja Instagramnya bwt.idn. Nah, berangkat dari BWT juga, yang bikin aku ngerasa kayaknya tuh kita perlu banget yang ngelakuin banyak hal gitu untuk ngeraih kesetaraan gender ini. Karena masih banyak banget dan perlu diasah lagi bareng-bareng. Nggak bisa cuma BWT aja ngerjain. Gitu. Akhirnya itu juga yang bikin BWT kerjasama sama banyak banget pihak supaya kita bisa fighting for equality bareng-bareng gitu. Nah, ini kok T-nya ke bawah ya, maaf ya. Nah, di sini ada women empowerment. Aku percaya banget kalau misalnya kita ngomongin women empowerment, ya nomor 1 itu adalah edukasi. Terlepas nanti endingnya bakalan di dapur, terlepas endingnya nanti bakalan jadi apapun, tapi edukasi buat semua orang tanpa terkecuali. Aku ngerasain banget waktu hampir putus sekolah, aku ngerasa kayak nggak bisa apa-apa, like my life is end gitu, kayak hidup aku udah berakhir aja gitu. Padahal ternyata ketika aku mendapatkan edukasi, aku jadi lebih terbuka aja sama semua hal dan aku jadi banyak banget dapetin networking dari background pendidikanku yang akhirnya aku coba untuk ngembangin itu. Dan akhirnya aku dapat beasiswa, aku bisa kuliah dengan beasiswa 100% ku itu. Dan aku pengen, nggak cuma aku aja yang dapat, tapi semua orang bisa dapat akses pendidikan. Makanya juga sebenarnya di BWT juga kita pengen banget ngedukung anak-anak yang misalkan putus sekolah. Karena kita ngerasa ya edukasi itu tetap nomor 1 gitu. Kenapa sih? Karena banyak banget teman-teman di daerah nggak tahu sih kalian tahu Jonggol atau enggak ya. Jadi for your information, Jonggol itu beneran ada
Dan aku pernah sama teman-temanku, kita ngadain program di Jonggol, karena banyak banget orang yang nggak tahu Jonggol ya, atau ngira Jonggol itu bohongan. Jadi kita pernah ngadain program di daerah Jonggol, itu tahun 2017. Programnya itu bareng sama, aku lupa nama kecamatannya, tapi salah satu kecamatan di Jonggol itu nggak ada listriknya. Tahun 2017 ya, nggak ada listriknya. Jadi setiap habis maghrib itu, mereka harus pulang ke rumah, mereka mainin di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Itu juga yang bikin anak-anak perempuannya tuh nggak boleh sekolah. Dari situlah kita berangkat ke Jonggol, jauh banget, aduh pusing deh pokoknya. Jauh banget ke sana, tapi seneng karena ternyata anak-anak di sana itu mereka bilang kalau mereka tuh mau banget sekolah. Cuman karena nggak ada listrik juga yang ngebatasin aktivitas mereka. Gitu. Padahal kan sekolah pagi ya, tetap aja nggak tahu kenapa bisa orang tuanya ngelarang cuman gara-gara nggak ada listrik. Gitu. Dan akhirnya setelah kita ngadain program itu, akhirnya pun si pemerintah di sekitar itu akhirnya bisa memberikan saluran listrik itulah ke mereka. Dan akhirnya banyak banget anak-anak perempuan sekarang yang udah bisa mulai sekolah di Jonggol gitu. Nah, terus tadi aku juga pengen ngomongin self love. Sebagai aktivis, aku ngerasa kadang self love aku tuh minim banget karena jadi terlalu mikirin orang lain dibandingkan mikirin diri sendiri. Gitu. Padahal gimana kita bisa ngasih ke orang gitu, ngasih perhatian ke orang lain kalau kita nggak perhatian ke diri sendiri, gitu kan. Makanya aku belajar banyak hal banget dari organisasi dari 2013 sampai 2021, nggak tahu tuh berapa tahun ya, kayaknya lama ya. Dari 2013 sampai 2021 yang aku pelajarin cuma satu, self love. Karena dari situ aku pernah overwhelmed banget dengan semua hal. Kayak aku capek karena aku mikirin masalah orang ya. Aku nggak mikirin masalah aku sendiri, aku mikirin masalah orang. Dari yang kena HIV AIDS, dari yang kena kekerasan, dari yang pokoknya banyak banget. Sampai aku tuh kayak nggak tahu kalau diriku ternyata punya masalah. Gitu. Solusinya adalah kalau aku adalah quality time. Aku butuh quality time sama diriku sendiri. Biasanya aku pergi traveling sendirian, entah kemana lah. Ya, yang deket-deket aja juga nggak apa-apa. Misalkan dari Bogor ke Depok ya, mau ngapain juga nggak apa-apa lah. Yang penting intinya quality time gitu. Atau misalkan ngelakuin hobi dan segala macam. Mulai aware dan mulai ngasih batasan-batasan ke orang lain. Ketika kamu capek, bilang. Ketika kamu ngerasa nggak nyaman, bilang. Ketika kamu ngerasa butuh teman, kamu bilang ke teman kamu. Ketika kamu ngerasa butuh sendiri, juga bilang. Intinya, ketika kita mau belajar mencintai diri kita sendiri, coba jujur ke diri kita sendiri sama ke orang lain. Jangan sampai kita jujurnya cuma ke orang lain, tapi ke diri sendiri nggak jujur, akhirnya nggak ngomong apa-apa. Itu salah satu tips dari aku untuk self-love. Nah, ini quote of the day nih ceritanya. Padahal ini sebenarnya basi banget, karena dari Google. Jadi, kalau menurut aku, perempuan itu harus bisa menjadi apa dan siapa sesuai dengan keinginannya. Itu sih. Makasih semuanya. Yay, thank you so much Kak Maya atas penyampaian materinya yang sangat padat, jelas, dan isinya daging semua ya teman-teman. Tadi bener banget tuh apa yang dibilang Kak Maya, bahwa ya kesetaraan gender itu bukan berarti semuanya harus setara gitu ya. Dimana kita berhak nih memilih apa yang kita inginkan. Nah, tadi juga quotes-nya bener banget apa yang dibilang Kak Maya, ya tadi itu tentang kebebasan kita nih dalam memilih. Nah, oke, tadi dua speaker kita udah menyampaikan materi yang sangat insightful sekali ya, teman-teman. Sekarang masuk nih ke sesi Q&A. Nah, ini sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua juga. Oke, di sesi Q&A ini akan aku bagi jadi dua ya. Sesi yang pertama, 3 orang penanya terlebih dahulu, dan selanjutnya juga seperti itu. Nah, boleh nih untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand, dan open-nya sudah ada nih Kak Arfi dan Kak Maya, banyak banget nih pertanyaan di kolom chat. Nah, salah satunya Anggia. Nah, Anggia juga raise hand nih. Boleh Anggia langsung di open aja mic-nya, kapan lagi ya kan bertanya langsung kepada speakernya. Halo Kak. Oke, silakan Anggia. Nah, nama saya Anggia, saya mau nanya ke Kak,
kan self love itu harus diterapkan ya kepada diri kita sendiri, kayak bentuk rasa bersyukur gitu. Tapi saya baca di satu artikel, mencintai diri sendiri dengan berlebihan itu tidak baik dan akan menjadi sifat narsistik, kayak terlalu berlebihan gitu gitu Kak. Bagaimanakah cara kita Oke, maaf teman-teman, tadi aku sempat keluar. Apakah suaraku udah stabil lagi, teman-teman? Oke, langsung aja kali ya. Tadi aku juga sempat dengar sih pertanyaan dari Anggia. Intinya itu, ini kali ya, self-love dan fake love ini hampir-hampir mirip nih. Self-love dan fake love. Jadi kalau terlalu self-love juga jatuhnya kayak ke narsis yang tadi ya, narsistik. Nah, ini tadi ditunjukkan ke Kak Arfi ya. Oke, Kak Arfi. Halo, Kak. Halo, Kak Arfi. Apa Kak Arfi ada? Mungkin untuk tim panitia bisa tolong dicekkan Kak Arfi ada di room nggak ya? Sepertinya keluar. Oke, teman-teman, mohon maaf sepertinya Kak Arfi ada gangguan sinyal juga ya. Jadi untuk pertanyaan Anggia tadi akan ditanyakan kembali jika Kak Arfinya sudah join ya. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu nih. Ada di kolom chat box dari Kak Lili Aulia. Nah, ini tips dan trik supaya kita sebagai perempuan lebih berani lagi bicara di depan umum. Soalnya aku tuh selalu berusaha untuk berbicara yang baik, tapi kadang kayak gugup gitu, ngeblank. Jadi solusinya gimana, Kak? Wah, ini juga nggak tahu ya ditunjukkan ke siapa. Mungkin boleh deh nih, Kak Maya untuk menjawab. Tips untuk berani bicara, gitu, Kak. Sebenarnya susah-susah gampang ya, karena dilihat lagi dari sifat kita, dari kebiasaan kita gitu. Tapi yang intinya adalah coba ubah kebiasaan, mulai dari kayak ungkapin aja semua yang kamu kamu pikirkan dan kamu rasain. Tapi ingat ya, disaring nih, jangan sampai yang negatif juga kamu ungkapin ke teman kamu tanpa ada solusi gitu. Jadi semuanya mulai ungkapin pelan-pelan aja. Karena kalau misalkan nggak dibiasain, itu nggak akan bisa gitu. Jadi kayak misalkan mulai dari ditanya mau makan apa, itu kan simpel banget ya. Terus misalkan kamu jawab misalkan mau makan seblak. Kalau misalnya seblak yang nggak ada, mau makan apa? Makan bakso misalkan. Jadi harus terbiasa ngungkapin hal-hal yang kecil-kecil dulu aja, yang sepele-sepele gitu. Nanti lama-lama jadi terbiasa kok. Oke, jadi gitu ya Lili. Mulai aja dulu sama diri sendiri ya Kak. Bisa ngomong di depan cermin mungkin. Ngomong sama diri sendiri self-talk biar ningkatin percaya dirinya makin lebih lagi. Oke, tadi kata Anggia nih, boleh nih dijawab juga sama Kak Maya. Yang pertanyaan sebelumnya Kak. Self-love dan fake love. Kayak kalau berlebihan malah kayak narsistik gitu. Itu gimana tuh Kak?
sebenarnya makanya mesti aware juga di antara self love dan juga selfish gitu. Karena itu mirip-mirip ya. Yang intinya tuh ngebedainnya gini, ketika self love kita mencintai diri kita sendiri tapi juga lupa kalau ada hak orang lain gitu. Jangan sampai misalkan kita ngerasa ya udah self love paling bener ya, kira lupa kalau misalkan ada hak orang lain di situ. Gitu. Jadi mesti inget boundaries ya, dan cara kita ngelakuin itu adalah diasah. Semuanya nih ya, semua solusi soal kayak misalkan dari sifat pemarah, terus dari sifat yang nggak mencintai diri, dari sifat narsistik, dari cara membedakan self love dan fake love or selfish, itu harus dibiasakan dan harus diasah. Karena kalau misalkan nggak dibiasakan, nggak diasah, kita nggak akan pernah terbiasa untuk ngelakuin itu. Tapi yang paling penting adalah kalau self love berarti kamu tahu kapan misalkan kamu capek, kamu harus ngapain, kamu misalkan ada apa-apa kamu harus cerita. Tapi kalau misalkan kamu self love juga, kamu nggak semena-mena sama orang lain. Masih ingat ada batasan-batasan, masih ingat ada hak orang lain di situ. Oke, jadi gitu ya, Anggia. Semoga pertanyaannya menjawab. Oke, langsung nih kita ke pertanyaan. Ya, sama-sama Anggia. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ajeng. Izin bertanya ke Kak Maya. Terkadang kita tuh sering banget merasa tersakiti dengan kata-kata sesama perempuan sendiri nih. Nah, misalnya kita pakai pakaian sering banget dikomentari, atau jarang ketemu dengan teman, dan seringkali mereka menanyakan hal-hal yang terkesan menyinggung gitu, Kak. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Jujur kalau aku nggak aku tanggepin. Jadi aku sebenarnya apalagi ngomongin soal pakaian ya, karena aku sendiri banyak banget kan orang-orang salah paham soal kebebasan berpakaian. Dikiranya kebebasan berpakaian itu ya pakaian minim aja, padahal berhijab, mau dia pakai apapun atribut yang menunjukkan dia adalah seseorang yang religius, itu juga salah satu kebebasan berpakaian gitu. Jadi menurut aku nggak perlu, kadang kita nggak perlu menanggapi hal yang sebenarnya nggak perlu ditanggepin sih. Kayak kalau apalagi kalau misalkan soal pakaian ya, terutama soal pakaian. Tapi kalau misalkan soal kayak misalkan pertemanan dan lain-lain sih, intinya kamu komunikasi ke orang itu sih. Tapi kalau soal pakaian dan soal hal yang kamu suka, soal ke diri kamu sendiri, menurut aku nggak perlu kamu tanggepin, karena kamu nggak butuh validasi orang lain untuk kayak pakaian yang kamu suka gitu. Emang kalau misalkan dia bilang ih kamu jelek pakai baju itu, atau misalkan kayak kamu ngapain sih pakai baju itu, tiba-tiba selera fashion kamu langsung berubah gitu kan, enggak gitu. Jadi menurut aku nggak perlu ditanggepin sih kalau soal pakaian ya, karena basically just kamu pakai apa yang kamu suka, apa yang kamu nyaman, apa yang kamu menurut kamu banget. Nggak perlu dengerin omongan orang lain, perlu dengerin omongan orang lain, tapi kalau misalkan nggak begitu penting menurut kamu ya kenapa harus ditanggepin gitu. Kadang kita perlu berusaha untuk gimana caranya kita jadi bodoh amat soal hal-hal yang bisa jadi toxic dalam kehidupan kita. Oke, betul banget, setuju banget sih sama Kak Maya. Jadi ada kalanya nih kita bersikap bodoh amat. Dan iya betul banget. Jadi apapun itu ya balik lagi, ini sesuai nggak sama value kita. Kalau emang udah sesuai ya ngapain harus di ini ya Kak, ribetkan gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya masih untuk Kak Maya nih. Nah, ada dari Berti. What do you think about children who got sexually abused? Dan what should they do, Kak Maya? Apa sudah ini Kak bisa apa mau saya ulang? Oke, Apa memang? Sebenarnya ini sih, ini agak tricky ya. Karena kalau misalkan ditanya mereka harus ngapain, yang pasti
Maaf, ternyata aku masih mute ya. maaf. Aduh, sorry. Jadi, aduh, maaf banget nih. Aku jadi ngakak. Oke, lanjutin ya. Jadi sebenarnya ini agak tricky sih, karena kalau misalkan ditanya mereka harus ngapain, ya pastinya mereka harus bilang ke orang tua mereka. Tapi gimana mereka mau bilang sama orang tua mereka kalau mereka dari kecil nggak pernah diajarin caranya gimana? Gitu. Karena orang tua kita kebanyakan, aku bilang orang tua kita karena aku yakin banyak banget dari kita tuh yang nggak pernah diajarin soal self defense atau gimana caranya melindungi diri ketika ada kekerasan atau pelecehan terjadi sama kita waktu kita masih kecil. Pernah nggak sih kalian diajarin sama orang tua soal, nah ini tuh bagian private kamu, ini namanya payudara, nggak boleh dan megang kecuali diri kamu sendiri gitu. Nah kamu kalau misalkan dipegang sama orang di bagian private kamu harus teriak, kamu harus lari, terus kamu nanti lapor ke mama supaya mama bisa ngelindungin kamu misalnya gitu. Pasti aku bisa bilang jarang banget ya kan di antara kita yang kalau misalkan dari waktu kecil banget tuh diajarin kayak gitu. Nah, makanya nanti kalau kita jadi orang tua, jangan pernah menabuhkan kayak misalkan daerah-daerah private anak-anak kita tuh jangan pernah ditabuhin. Kasih tahu aja namanya apa. Terus kalau misalkan ini tuh nggak boleh dipegang sama orang lain. Jadi mereka tahu. Dulu aku waktu TK, aku nggak tahu kalau misalkan vagina itu daerah private gitu. Sampai kita ngalamin yang namanya kekerasan seksual. Dan aku nggak tahu kalau itu kekerasan seksual sampai aku udah gede baru aku cerita sama mamaku gitu. Dan ngebiasain anak juga untuk cerita. Tapi kalau misalkan memang udah terlanjur terjadi, kita sebagai orang dewasa itu harus banget approach dia dengan cara yang friendly atau dengan cara yang nggak menghakimi gitu. Bilang sama mereka kalau mereka itu aman dan mereka itu nggak bakalan diomelin kalau mereka cerita apapun yang mereka ngerasa butuh cerita. Karena kebanyakan anak gak berani cerita karena baru mangap aja dia diomelin, mohon maaf nih, gitu kan. Ya biarkanlah anaknya berbicara dulu baru ditanggepin. Itu juga yang bikin orang-orang atau anak-anak sekitar nggak berani cerita sama orang tuanya. Setelah misalkan udah cerita sama orang tuanya, kita udah memberikan, mereka baru bisa laporin atau entah ke ke LBH APIK, karena mereka bisa bantu mulai dari konselor, mulai dari lembaga hukumnya, mulai dari misalkan tindak pidananya kira-kira bakalan bagaimana juga biar pemerintah. Sayangnya pemerintah mau menghapus P2TP2 ini. P2TP2A tuh ada singkatannya, cuman panjang banget sampai lupa. Pusat Perlindungan Terpadu lalalala something lah. Teman-teman boleh cari aja di di Google gitu. Nah, ini jadi masalah gitu karena mau lapor kemana? Kalau misalnya kalian tahu, pemerintah punya namanya TESA. Itu tuh jadi kalau misalnya kalian ngalamin kekerasan atau apapun, kalian bisa telepon ke sana. Tapi ketika kalian telepon itu pun nggak ada yang ngangkat karena pemerintah nggak punya dana untuk call centernya sendiri, untuk hotline-nya sendiri gitu. Dan alasannya itu, makanya susah banget buat kita ngelapor. Makanya aku selalu kayak ngasih rekomendasi buat kalian lapor ke LBH APIK. Karena kalau misalkan lapor ke LBH APIK, iya itu pusat ya untuk kalian gitu. Ingat kalau misalkan itu terjadi sama anak-anak, enggak cuma anak-anak, semuanya. Jangan dimarahin, langsung lapor. Terus kalau misalkan terjadi kekerasan seksual, jangan dimandiin, terus bajunya jangan dicuci, karena nanti biasanya mereka akan division segala macam. Bahkan kalau bisa, bajunya tuh kalian simpen di kantong supaya barang buktinya nggak hilang. Itu sih yang perlu banget di note sama teman-teman kalau misalnya ini terjadi ya. Tapi amit-amit jangan sampai kejadian. Gitu. Ya, setuju banget sih, Kak. Jadi emang sex education tuh sejak dini juga harus benar-benar diajarin ya, Kak. Nah, oke. Semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Yuriska nih. Sama ke Kak Maya. Pelecehan seksual ini kan definisinya sangat luas. Nah, gimana kalau misalnya ada oknum yang memotret kita secara diam-diam, terus menyebarkannya? Nah, apakah itu termasuk pelecehan seksual juga? Soalnya saya pernah mengalami itu.
gitu, dan bingung bagaimana untuk melaporkan atau membuat oknum tersebut jera. Oke, itu juga masuk ke dalam, itu malah masuknya ke kekerasan seksual online ya. Karena itu udah, apa namanya, pelecehan tuh biasanya lebih ke verbal biasanya. Tapi kalau misalkan langsung juga ada sih sebenarnya pelecehan yang kayak misalkan ditolak dan segala macam. Nah, itu udah masuk kekerasan sih basically, karena dia menggunakan foto kamu kan, terus diedit, dan aku nggak tahu kronologisnya gimana, tapi kalau misalnya kamu mau ngelaporin, itu bisa banget dilaporin. Pertama, menurut aku kamu harus banget konsultasi ke SafeNet, atau kalau nggak salah tuh ada namanya Ayo Lapor KBGU kalau nggak salah deh. Di situ juga mereka ngebantu kalian untuk ngelaporin kekerasan berbasis gender online. Mulai dari video kalian diedit, atau enggak misalnya kayak ada, nih kasusnya banyak banget. Misalkan dia pacaran, terus pernah ngirim foto atau video private mereka, terus disebar pas putus atau diancamnya dengan kayak gitu, itu juga kalian bisa banget lapor ke SafeNet, minta bantuan lah ke mereka, dan konsultasi kira-kira kamu harus ngapain gitu. Terus kalau misalkan kalian udah lapor, biasanya mereka akan berusaha untuk membantu take down semua konten-konten terkait. Habis itu nanti kalian bisa lapor secara hukum. Ingat, kalau ada yang kayak gitu, semuanya screenshot, terus di save, jangan sampai hilang gitu. Bahkan kalau misalnya kalian ngalamin kekerasan dalam pacaran, cowok kalian ngomong kasar, screenshot semuanya, itu bisa dilaporin kok. Zaman sekarang undang-undangnya udah cukup canggih ya. Cuman emang hati-hati, kadang Indonesia itu pasal karet, malah nanti kalian yang dipidana. Makanya percaya yang tadi aku bilang, kalau nggak SafeNet, LBH Apik, P2 juga cukup terpercaya gitu. Nah, itu ya tadi sangat bermanfaat sekali. Nah, boleh tuh Berti dicoba ya. Thank you Berti pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Fatia nih. Saya sedang mendengar Kak stigma dari masyarakat bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya itu bakal turun di dapur. Nah, menurut Kakak bagaimana tuh tanggapan tersebut? Sama sih yang di awal aku presentasi ya. Dia di dapur misalkan, kalau itu pilihan dia nggak apa-apa. Dia S3 terus dia di dapur, ujungnya nggak apa-apa. Tapi puan kan pasti. Tapi kenapa semakin tinggi jabatannya semakin berkurang perempuan? Karena stigma yang tadi. Stigma kalau misalnya perempuan itu bakal ujungnya di dapur. Ini membatasi perempuan untuk berkembang, membatasi perempuan untuk meraih potensi terbaiknya. Nah, kalau pendapat aku sendiri, kita mesti pelan-pelan ngubah mindset ini mulai dari diri kita sendiri. Jangan pernah ngebatasin diri sendiri, ya gimana mau ngeberi stereotip itu bareng-bareng gitu. Kalau misalkan kitanya juga kayak, iya aku nggak boleh, aku perempuan nggak mau keluar malam, soalnya padahal misalkan dia keluar malamnya, misalkan ada acara organisasi atau misalkan ada temennya butuh bantuan dan lain-lain segala macam, atau dia ada les atau ada apa gitu. Bukan keluar malam main ya sebenarnya sistem misalnya, atau nggak mau jadi ketua BEM deh, kayaknya bakalan nggak enak deh, karena kebanyakan cowok ketua BEM-nya kayak gitu misalkan ya. Kadang diri kita sendiri juga yang ngebatasin pergerakan diri kita sendiri gitu. Kalau omongan orang mah nggak perlu didengerin sih, apalagi soal yang kayak perempuan nggak bisa jadi pemimpin, perempuan ujungnya di dapur. Karena semua yang ada di kehidupan Oke, betul banget. Nah, selanjutnya ada dari Dita nih. Izin bertanya, Kak, menurut Kakak pemerkosaan sendiri itu
Yang salah siapa? Perempuan atau laki-lakinya? Anak dalam menghadapinya. Yang diperkosa siapa nih? Gitu. Kalau yang diperkosa laki-laki, yang salah perempuan ya, Kak? Yang salah Sepertinya. yang memperkosa. Kenapa? Iya, yang diperkosa ini perempuan ya, Kak? Nggak kedengeran, Nur Fadila. Yang memperkosa. Gitu. Nggak ngelihat perempuan atau laki-laki yang salah. Yang salah itu yang memperkosa. Siapa yang mau mendapatkan kekerasan seksual? Nggak ada yang mau jadi korban. Nggak ada yang mau ngalamin hal itu. Kalau misalkan ada yang bilang sama-sama enak, itu namanya bukan kekerasan seksual, itu namanya enak-enak. Itu enggak gitu. Iya, jadi kan tadi kamu nanya yang salah itu laki-laki atau perempuannya. Siapapun yang memperkosa itu yang salah, terlepas dari korbannya perempuan atau laki-laki. Gitu sekolah ya. Karena banyak banget orang yang lain perempuan karena bajunya, karena apanya, karena keluar malam. No, banyak juga kok yang diperkosa siang-siang. Kalian vaginanya, kalian tahu nggak itu? Itu kan dia siang hari, anak sekolah, anak SD, terus sudah meninggal, terus disalahin. Katanya karena lagian anak kecil ngapain pulang sekolah sendirian. Ya itu kan siang-siang gitu. Nggak, kalau misalnya ngomongin karena bajunya, emang baju sekolah tuh semenggoda apa sih soal terjadi sama perempuan? Atau bahkan banyak juga tahun 2015 itu kan kasusnya Emon ya meningkat. Nah, gara-gara kasusnya Emon, itu baru pertama kali kekerasan seksual terbanyak terjadi pada laki-laki. Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Karena laki-laki dianggap kuat. Jadi mereka kalau misalkan keluar malam dibebasin. Kalau mau ngelapor juga bisa banyak banget waktu kasus Emon ya, itu pada laki-laki. Karena korbannya juga dia ternyata dia juga pernah menjadi korban kan. Nah makanya kalau misalkan lagi ya, apapun entah perkosaan, entah kekerasan seksual, pencabulan dan lain-lain, korban itu nggak pernah salah. Karena siapa sih yang mau jadi korban gitu. Ibaratnya gini, yang naik motor gitu, kan yang ngebegal gimana sih? Kan yang ngebegal yang nyuri gitu, bukan yang punya motor ngasih motornya cuma-cuma aja gitu. Jadi basically kita pakai logika itu aja, sama aja. Siapa sih yang mau kecopetan? Siapa sih yang mau kehilangan motor? Siapa sih yang mau kerampokan misalkan? Nggak ada yang mau itu terjadi pelaku. Makanya penting banget juga kita untuk nyoba ngubah mindset pelan-pelan. Kalau misalnya ada orang yang ngelapor, itu jangan pernah nyalain korbannya. Itu yang bikin korban nggak berani ngelapor, padahal mereka tuh udah ngalamin hal yang berat banget. Mereka jadi nggak berani ngelapor karena mereka disalahin. Gitu. Terus satu lagi sih, stop bilang kucing ya di hari ini mau makan ikan apa hari esok. Jadi kayak gitu lah menurut aku. Jadi Iya, betul banget. Ini ada pertanyaan kedua nih, masih dari Dita, Kak, yang tadi pandangan Kakak mengenai orang tua yang toksik dan cara anak menghadapinya. ya sebenarnya susah sih kalau ngadepin orang tua ya. Tapi yang paling penting adalah coba sampein deh perasaan kalian ke orang tua kalian. Tapi sesopan mungkin, jangan sampai jadi masalah gitu. Karena
aku orangnya cukup keras kan, karena aku kalau ngomong sama orang tua aku juga agak keras. Dan itu juga yang bikin orang tua juga dengerin, ya berarti kamu butuh waktu yang panjang aja gitu untuk ngobrol sama orang tua, yang bener-bener dikasih waktu. Kalau misalnya orang tua kamu toksik juga, kamu juga harus perlu ingat kalau misalnya kadang keputusan di kehidupan kita itu nggak melulu melibatkan banyak orang gitu. Kadang kamu juga perlu melibatkan diri kamu lebih dalam dibandingkan orang lain, supaya misalkan jadi nggak bisa melakukan banyak hal. Itu sih yang perlu di-know. Oke, teman-teman, apa ada yang masih punya pertanyaan lagi nih? Karena tadi agak cepat ya penyampaian materi dari speaker kita, jadi masih ada waktu nih teman-teman. Yuk, yang mau bertanya bisa langsung di-unmute aja. Oke, gimana nih? Nah, speaker pertama kita juga sudah masuk ya. Kak Arfiana, halo. Nah, ini juga ada pertanyaan, ada yang raise hand maksud aku. Dari Kamelia. Silakan Kamelia, langsung aja di-unmute. Halo Kak, perkenalkan aku Kamelia. Aku mau tanya ke Kak Maya. Gini, ngelihat fenomena sekarang ini ya, kita kan tahu kalau perempuan itu sering banget objektifikasi, kalau perempuan itu cuma buat hiasan cowok aja. Ini udah mulai banyak upaya dari orang-orang yang open-minded untuk mendibang pemikiran ini. Jadi mulai banyak ditunjukkan kalau perempuan itu bisa punya power, perempuan itu nggak cuma dari fisiknya aja gitu yang bisa diunggulkan, tapi juga inner beauty-nya gitu. Tapi di sisi lain, di saat sisi itu meningkat, ada juga sisi orang-orang yang masih justru mempedulikan fisik dan menjatuhkan orang lain physically, misalkan dalam hal pembulian atau apapun, itu dalam rangka menaikkan lagi isu tentang kecantikan untuk menarik pria gitu loh. Dan ini tuh miris banget gitu. Nah, dari sini aku mikir kalau awareness perempuan sendiri itu juga turun gitu. Gimana caranya Kak buat membangkitkan awareness ini lagi? Apa yang bisa dilakukan? Thank you. Pertanyaannya keren banget nih. Mungkin aku responnya singkat aja ya. Jadi sebenarnya menanggapi isu tadi ya, yang perlu diingat adalah kalau misalkan untuk ke pribadi sendiri nih sebelum ngomongin raising awareness, itu adalah omongan orang lain tuh nggak tiba-tiba ngubah fisik kita gitu. Misalkan kayak misalkan dia bilang aku nggak masuk ke standar cantik kayak orang Indonesia gitu. Terus emang karena omongan dia tiba-tiba aku langsung kayak kurus, putih, langsing, rambutnya panjang kan enggak kan? Jadi kayak harus diingat aja kalau misalkan omongan orang lain tuh nggak ngubah semua yang apa udah ada di diri kamu gitu loh. Karena kamu tetap cantik sesuai dengan apa yang kamu mau gitu, nggak perlu dengan sesuai apa yang orang lain mau. Terus yang kedua, cara awareness-nya adalah mulai dari sosial media sih. Sosial media, diri sendiri. Aku percaya banget soal sosial media itu bisa ngubah soal pola pikir orang lain. Karena kayak kita setiap hari buka sosial media, apa-apa sosial media. Jadi mulai aja, meskipun kayak followersnya cuma 1 atau followersnya cuma 10, at least kita punya orang yang bisa kita sharing tentang apa yang menurut kita penting gitu. Bahkan acara ini juga jadi salah satu raising awareness soal yang tadi kamu bilang gitu sih. Perempuan itu nggak melulu soal fisik, tapi kita juga sebagai perempuan juga bisa ngedukung perempuan lainnya supaya berdaya gitu. Ya kan sering terjadi sama wanita saling mengejek dia good looking pantas diduluin. Oh ya, itu namanya beauty privilege ya. Itu juga beneran ada sih. Tapi ya be positive aja sama kita sendiri, kayak kalau misalkan ada, aku sering sih kayak ngalamin dimana orang-orang tuh
comparing fisik aku sama fisik temanku misalkan, atau misalkan kayak karena aku suka jalan-jalan, aku suka traveling, akhirnya kulitku hiteman yang kayak hitam banget gitu. Terus orang-orang kayak, ih Maya cantikan putih, hitam tuh jelek, atau aku suka potong rambut, ih Maya cantikan panjang, pendek jelek. Kayak emang kalau misalkan kalian ngomong gitu rambut saya tiba-tiba panjang, terus kulitnya tiba-tiba kuning langsat lagi kan enggak gitu. Jadi itu sih yang perlu ditanamin ke diri kita ya. Aku tahu itu susah banget. Aku juga butuh waktu untuk punya pola pikir yang kayak gitu. Tapi ingat yang aku selalu bilang tuh dibiasain. Selalu positive thinking, selalu ingat kalau banyak orang yang sayang sama kalian, selalu ingat kalau kalian itu berharga gitu. Nggak perlu validasi orang lain untuk jadi cantik. Gitu sih. Oh gitu, untuk apa namanya spread awareness-nya bisa lewat medsos ya, karena di situ emang banyak sih kasus isu-isunya justru ada di situ, berarti kita ngobatinya juga dari situ gitu ya. Ya, Makasih Kak. Sama-sama. Iya, betul banget ya. Bakal nggak ada habisnya kalau kita ngurusin omongan orang lain. Ya, terima kasih Kamel atas pertanyaannya. Nah, tadi ada pertanyaan nih dari Anggia yang ditujukan ke Kak Arfi. Nah, berhubung Kak Arfi udah ada, aku tanyain lagi ya. Jadi pertanyaannya itu gini, Kak. Self-love itu kan memang harus diterapkan kepada diri kita sendiri. Nah, saya pernah membaca suatu artikel bahwa yang berlebihan itu tidak baik, malah akan menimbulkan sifat narsistik. Nah, bagaimana cara kita untuk dapat mencintai diri sendiri dan membuat kita merasa baik dengan kita tidak mendekati yang namanya perilaku narsistik itu? Ya, seperti itu. Silakan Kak Arfi. Oke, ini juga kadang-kadang ada yang kayak nanya gitu, Kak, kalau self-love itu egois nggak sih? Atau Kak, kalau self-love itu narsis nggak sih? Ya, enggak sih. Kan beda ya, narsis sama self-love. Kalau self-love itu, ya kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu bersyukur, nggak banding-banding sama orang lain. Bener banget tuh tadi ya, kayak kata Kak Maya. Kalau narsis kan beda lagi tuh konteksnya. Jadi kalau self-love, ya self-love sewajarnya, ya self-love mencintai diri kamu sendiri yang membuat kamu confidence, yang bikin kamu pede. Ya kayak gitu sih aku singkatnya. Oke, thank you Kak Arfi. Nah, tadi juga ada nih, ini juga kayaknya boleh banget nih kalau Kak Arfi bisa jawab gitu. Nah, gimana sih tips dan triknya supaya kita sebagai perempuan lebih berani lagi bicara di depan umum? Gimana tuh, Kak? Oke, kalau untuk bicara di depan umum, menurutku bisa melalui tulisan, bisa melalui visualisasi, kayak misalnya kalian bikin desain, bisa juga kalian benar-benar kayak orasi atau kayak ngomong berpidato atau kayak gimana. Karena menurut aku bicara di depan umum, public speaking itu banyak banget bentuknya. Ada yang melalui karya gitu kan, karya yang tadi, ada juga melalui lisan, tulisan. Jadi speak up itu banyak banget, sesuai apa yang kamu inginkan. Kamu mau bikin petisi online pun bisa speak up. Banyak gitu ya bentuk-bentuknya. Tapi kalau memang yang dimaksud kamu adalah speech di depan umum gitu, menurut aku ya speak aja sih. Menurut aku kayak inilah, kayak kadang-kadang mungkin orang ada yang masih berpikir kuno gitu ya, kataku kayak ngapain nih cewek didengar gitu. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu, tapi menurut aku kamu selalu pede, selalu confidence untuk speak up, dan mungkin mulai dari teman-teman terdekat kamu, cari dukungan dari teman-teman terdekat kamu, cari support system, circle yang mensupport kamu, dan mulai berani ya, coba pelan-pelan mulai dari mungkin bikin tulisan di status dulu, atau mungkin dari karya-karya yang biasa, baru kalian ke lisan, atau mungkin dari lisan dulu, baru karya-karya yang biasa, atau mungkin semuanya. Jadi beda-beda, karena balik lagi, intinya adalah kalau emang kamu ingin melakukan sesuatu, jalannya itu banyak, beda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Gitu. Yay, thank you Kak Arfi. Bener banget ya, jadi bisa dengan cara apapun, tergantung kalian nih mau lebih nyaman di mana. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari kolom chat. Sebentar. Nah, Kak, izin bertanya, misalnya kalau misalnya jalan di suatu tempat, nah di sekolah, ada di sekolahan, sorry aku ulang ya Kak,
Nah, misalnya mau jalan ke suatu tempat, misalnya di sekolahan dari kelas ke WC. Tapi di jalan itu banyak cowok-cowok lagi ngumpul dan kakak nggak jadi lewat jalan itu. Aku agak bingung sih ini pertanyaannya gimana. Mungkin Dita Safitri bisa langsung ditanyakan aja. Bisa langsung di unmute. Mungkin kalau malu-malu gitu atau nggak nyaman, aku dapat sih. Tapi kalau mau speak up juga nggak apa-apa kalau mau ngomong langsung. Oh oke. Gimana Halo Dita? Kak, izin Kak, maaf kalau pertanyaannya nggak jelas. Kalau boleh tahu Kak, Kakak pernah nggak sih misalnya mau di sekolahan nih ya, misalnya dari kelas mau ke WC, tapi pas di jalan banyak cowok-cowok lagi ngumpul dan akhirnya Kakak nggak jadi lewat jalan itu karena malu atau nggak pede. Pernah nggak sih Kak? Aku pernah, karena emang kalau di sekolah itu kan lorong gitu ya, pasti ada aja tuh anak-anak ngumpul, nongkrong di situ. Udah gitu bukan di satu sisi doang kan, kiri kanan gitu. Aku pernah pengalaman kayak aku lagi jalan gitu, aku kayak nekat lah jalan di situ, terus tiba-tiba ada yang bikin aku nyelengkat gitu loh. Jadi ada yang sengaja kakinya ditaruh gitu, ditaruh di jalanan, terus aku jalan, terus aku jatuh gitu. Cuman ya udah aku cuekin aja karena aku kayak udah kesel risih gitu. Itu dulu pas aku masih SMP ya. Masih aku SMP, masih aku kayak belum tahu gitu tentang apa-apa. Aku pernah gitu, yang itu aku pernah ngalamin kayak gitu. Tapi kalau aku ya udah aku sih lewat aja cuek. Kecuali kalau macam-macam ya, kayak tadi atau mungkin ada yang nge-catcall atau kayak gimana, itu menurut aku boleh banget sih. Mungkin cari teman terdekat yang ada di situ atau mungkin kayak konfrontasi, bukan konfrontasi ya, kalau konfrontasi kan berat gitu. Kayak apa sih, kayak kasih pandangan sinis atau kayak marah di situ kalau mungkin emang seteman atau sama kakak kelas. Karena menurut aku itu agak nyebelin sih. Gimana sih, kayak apaan sih gitu kan. Terus tapi kalau sepengalaman aku di SMA itu beda ya sama pas aku di SMP. Kalau di SMA dan emang udah berubah juga nih zamannya, udah kayak banyak banget pengetahuan tentang perempuan empowering woman dan bagaimana kita bisa menanggapi hal-hal tersebut dan catcalling. Itu udah jarang sih hal-hal kayak gitu. Kayak emang ada yang bergerombol gitu dan aku jalan dan mereka emang nggak ngapa-ngapain, kayak ya udah gitu loh, kayak respect, kayak ya udah ada orang lewat, ya udah dipersilakan lewat gitu. Jadi tapi kalau emang terjadi sesuatu yang kayak gitu, yang tadi ya aku bilang, atau mungkin ke guru BK, atau kalau emang udah macam-macam banget gitu ke guru BK, atau aku sih biasanya pulang sekolah juga sering ya gitu ya, tiba-tiba di catcalling kayak Dek mau kemana gitu kan, atau apalagi tuh, atau kayak cantik atau gimana, itu aku biasanya cuekin aja. Soalnya kesel juga kadang-kadang kalau kita ngelawan gitu terus kita sendirian tanpa itu mereka malah ini gitu kan. Jadi aku cuekin aja. Atau kadang-kadang aku juga pakai baju waktu itu aku dapat gift gitu dari mana tuh, dari Holebek Jakarta. Itu tulisannya ada yang kayak namaku bukan sayang gitu. Terus aku kayak pakai baju itu buat prevensi hal-hal kayak gitu. Kayak aku pengen kasih tahu kalau jangan catcalling aku melalui baju. Mungkin kalau Kak Maya bisa nambahin sih, boleh. Boleh diulangin ya pertanyaannya? Iya Kak, jadi kalau misalnya di WC nih, kakak mau ke WC, ada banyak cowok nih. Nah, kakak terus aja apa gimana gitu Kak? Sebenarnya emang susah sih karena ngerasa nggak nyaman ya. Aku juga pernah ada di posisi itu. Biasanya sih aku kayak entah cari WC lain atau ya kalau udah kebelet banget ya udah cuekin aja. Cuman emang susah. Apalagi kalau misalkan apa ya, mereka kan kebiasaan nge-catcalling cewek-cewek ya. Dan menurut aku kalau misalkan kalian dapet catcalling di jalan atau di sekolah atau dimanapun itu, tunjukin aja kalau kalian nggak nyaman. Dari misalkan kayak kalau misalkan kalian orangnya kayak aku, kan aku orangnya suka nge-confront orang kan, aku ngomong kalau aku nggak nyaman, aku nggak suka, aku bilang gitu. Misal aku ngomongnya sih kayak apa sih, nggak sopan, aku bilang kayak gitu kan. Cuman kan emang nggak semua orang berani kayak gitu ya, kalian tunjukin aja kalau kalian nggak nyaman. Intinya tunjukin kalau kalian nggak suka, karena kalau nggak kayak gitu
biasanya kan akan terbiasa, tapi juga harus dilihat kalau misalkan kejadiannya malam-malam, kalian sendirian, itu juga harus pikirin keselamatan diri juga kan. Kalau bisa udah cuekin aja. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak kalian ngerasa bisa konfront, kalau misalnya nggak bisa, udah tunjukinnya kalau kalian nggak nyaman atau nggak usah diladenin. Tapi kadang kalau kita nggak ladenin, mereka nggak nyadar kalau that's something yang sebenarnya bikin orang nggak nyaman banget atau bikin orang tuh nggak suka aja. Karena catcalling juga kan normalize perempuan dipandang sebagai objek kan. Makanya itu juga kita perlu ngubah pelan-pelan sih. Jadi kalau misalnya kamu mau ke WC, go ahead, girl, ke WC aja, tenang. Gitu. Atau misalnya kalian ngajak teman, itu juga salah satu upaya yang bisa bikin kalian nyaman juga kan. Jadi nggak sendirian banget gitu. Oke, terima kasih Kak Maya dan Kak Arfi atas jawaban-jawabannya yang sangat memuaskan ya teman-teman. Tapi aku harap kalian nggak puas sampai situ aja, karena kalian bisa ulik lagi, cari lagi. Alright, sekali lagi aku mau bilang terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bertanya, dan mohon maaf nih apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena kita ada keterbatasan waktu. So ya, langsung aja nih. Mungkin Kak Maya dan Kak Arfi ingin memberi sepatah dua patah kata untuk kita. Ya, sedikit wejangan gitu, Kak. Boleh Kak Arfi dulu atau Kak Maya dulu? Oke. Aku paling kasih sedikit aja deh. Untuk teman-teman yang ada di sini, thank you udah join sesi kali ini. Semoga bisa diterapkan ilmu-ilmunya dan mungkin bisa disaking juga kalau emang aku ada yang salah-salah. Dan presentasinya bisa kalian akses juga melalui website aku, arfianamaulina.com, dan itu bisa kalian cari juga presentasi yang lain, siapa tahu bisa bermanfaat. Dan untuk sesi kali ini, in conclusion, aku pengen kasih tahu ke kalian kalau start doing aja, semua orang bisa bikin perubahan dengan cara apapun, semua orang bisa bikin social impact, dan termasuk kamu teman-teman yang ada di sini, perempuan-perempuan hebat yang ada di sini, aku yakin kita bisa semuanya. Kalau emang masih belum berani, cari support system. Kalau emang masih pengen tanya-tanya lagi lebih dalam, kalian boleh banget hubungin aku, gitu. Itu sih. Oke, kalau dari aku, intinya semangat terus ya buat perempuan-perempuan yang ada di sini maupun yang laki-laki. Karena kesetaraan gender itu nggak bisa terwujud kalau misalkan nggak jalan bareng-bareng gitu. Kita harus jalan bareng-bareng, harus saling dukung, harus saling suportif. Harus ingat kalau misalkan kita sebagai manusia ya, bukan sebagai laki-laki atau perempuan, itu nggak pernah yang namanya haknya dibedakan berdasarkan gender. Semua punya hak yang sama, semua punya kewajiban yang sama juga. Intinya saling menghargai, jalan bareng-bareng, dan ingat ya, harus berani ngomong apa yang kalian mau dan harus jujur. Misalkan kalian ngerasa butuh sesuatu atau kalian ngerasa, dan kesetaraan gender juga nggak melulu soal perempuan, tapi kita juga ngomongin soal kemanusiaan, di mana semua orang bebas memilih berdasarkan apa yang mereka mau dan mereka yakini bisa. Gitu. Makasih. Ya, betul banget nih teman-teman apa yang dibilang Kak Maya dan Kak Arfi barusan. Sekali lagi, thank you so much buat Kak Arfi dan Kak Maya yang udah menyempatkan waktunya nih di kala aktivitas yang sangat padat ya teman-teman. Dan juga udah kasih kita banyak sekali pandangan-pandangan baru dalam hal keperempuanan dan juga sebenarnya apa sih value kita sebagai perempuan itu, terutama untuk lebih mencintai dan memahami diri kita. Pokoknya sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Arfi dan Kak Maya, dan tentunya juga kepada teman-teman semua nih yang masih stay sampai akhir diskusi ini. Nah, benar banget ya teman-teman, nggak ada salahnya nih kita memiliki pencapaian dengan versi yang berbeda-beda. Nggak ada salahnya pula untuk memilih dan berdiri pada pilihan kita saat ini. Nggak ada salahnya untuk persiapkan versi terbaik dari diri kita, karena inilah kita manusia dengan versi terbaiknya. Terakhir dari aku, in life, you need to try a little deeper to know yourself wisely, know your value and standard, and how you wanna to be treated. Aku Nurfadila Febrisni, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke MC kita, Nanda.
Halo, halo. Makasih banget nih Dila. Barusan tuh keren banget nggak sih guys? Kayak bener-bener ngebuka insight baru ya buat kita. Keren banget sih speaker-speaker kita. Makasih banget Kak Maya dan Kak Arfi. Buat teman-teman semua, karena nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara, aku mau minta kesediaan kalian semua nih buat camp. Karena kita akan segera memasuki sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman yang belum on cam, aku harap kesediaannya buat segera on cam ya. Untuk teman-teman yang belum diaktifin, mohon segera diaktifin ya kameranya, karena aku mau banget nih ngedokumentasiin kegiatan kita di hari ini. Oke, kayaknya udah lumayan yang on cam. Langsung aja deh ya, aku hitung. Senyum. 1, 2, 3. Lagi. Tunggu. 1, 2, 3. Cantik-cantik semuanya dan ganteng-ganteng. Makasih. Oke, selanjutnya aku mau ngumumin siapa aja orang-orang yang menang challenge yang udah kita kasih dari hari pertama. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu nih. Kita ada sedikit lead page dari Ines Kosmetik. Halo tim Ines Kosmetik, apakah sudah siap? Oke Mbak, terima kasih sudah siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuli Lasmi, saya perwakilan dari Ines Kosmetik. Nah, di sini saya berterima kasih nih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung di acara webinar pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Nah, di sini saya ingin menginformasikan saja Ines Kosmetik yaitu brand lokal yang berasal dari Indonesia yang berdiri sejak tahun 1998 di Malang, Jawa Timur. Ines Kosmetik meliputi produk yang terdiri dari blush on, eyeshadow, maskara, dan lain-lain. Serta produk body care yang terdiri dari body wash, body scrub, dan hand body. Nah, Ines juga mengeluarkan produk skincare yaitu krim siang malam, serum, sunblock, dan lain-lain. Ines juga mempunyai produk terbaru yaitu produk skincare yaitu Pure Gentle Makeup Remover yang berfungsi untuk membersihkan dan mengangkat sisa-sisa makeup yang ada di wajah yang berbahan dasar air nih teman-teman. Nah, saya yakin memiliki kulit yang sehat tentu saja menjadi kedambaan bagi kita semua. Namun kita sadari ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kulit menjadi kusam, keriput, serta tidak sehat, yaitu seperti faktor lingkungan, polusi, serta kurangnya mengkonsumsi air mineral. Oleh karena itu, penting bagi wanita-wanita Indonesia merawat kulitnya secara rutin. Nah, Ines juga sudah terdaftar di Balai POM dan mengantongi sertifikat halal dari MUI, sehingga tidak perlu diragukan lagi keamanan dan kehalalannya. Nah, apabila dari rekan-rekan di sini ingin mempunyai produk Ines Kosmetik, langsung saja menjumpai di toko-toko yang hampir seluruh Indonesia itu ada, dan bisa juga mendownload di aplikasi Shopee atau Lazada. Apabila dari rekan-rekan di sini ingin mengetahui produk Ines Kosmetik, bisa langsung mendownload di aplikasi My Ines di Play Store ya, teman-teman. Jadi cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih, sukses buat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Ines Kosmetik. Wah, ternyata produk Ines tuh banyak banget ya teman-teman.
Buat kalian yang penasaran sama apa aja produk-produk selain itu, kalian bisa banget nih langsung download aplikasinya My Ines di Play Store. Oke, karena sesuai janji aku tadi, aku mau ngucapin mau ngasih tahu siapa aja pemenang dari challenge kita dari hari pertama. Nah, ini dia kategori pertama challenge kita, yaitu Outstanding Delegate. Kategori ini dimenangkan oleh Julia Aswanti. Selamat Julia. Selanjutnya ada kategori Most Contributing Delegate yang dimenangkan oleh Nabila Asdiko. Yeay, selamat Nabila. Selanjutnya ada kategori Most Inspiring Delegate yang dimenangkan oleh Camelia Quinita. Selamat Kamel. Lalu ada kategori berikutnya, kategori keempat, yaitu Most Empowering Delegate yang dimenangkan oleh Nikadek Mili Budianti. Selamat. Dan ini dia kategori yang terakhir, yaitu Most Active Delegate, yang dimenangkan oleh Anggia Cahya Kairunisa. Yeay. Selamat untuk kalian berlima. Nanti kalian jangan lupa untuk hubungi panitia bernama Adelia Kinanti buat klaim hadiah kalian. Dan buat yang belum menang, jangan berkecil hati. Pokoknya semangat terus. Oke, teman-teman. Selanjutnya, aku mau minta kesediaan kalian buat ngisi link Google Form yang akan segera muncul di room chat. Jadi link ini itu adalah syarat kalian untuk dapetin sertifikat. Jadi aku mohon banget kalian buat segera isi link absensinya. Jangan sampai lupa. Oke, untuk menutup acara ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat pembicara kece kita, Kak Maya dan Kak Arfi. Kalian keren banget, sumpah. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat moderator gemoy kita, yaitu Nur Fadilah Febrisni. Dan tentunya buat teman-teman semua yang udah hadir mengikuti acara webinar ini dari kemarin sampai hari ini. Aku juga nggak lupa mengucapin terima kasih sebesar-besarnya kepada media partner kita, community partner, dan juga sponsor kita yang telah turut membantu mensukseskan acara ini. Aku, Ananda Putri Yudhistira, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam perbuatan ataupun perilaku aku selama 2 hari ini. Jadi sekarang aku pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Bye-bye. Asik, Kak.